karena perlu untuk arsip ya. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini hadir sekitar 16 orang ya. Kita mulai saja. Oke, ini slide mata kuliah. Oke, kita belajar dari awal tentang apa itu mekatronik. Ya. Jadi ketika Anda mengambil mata kuliah ini, tentunya Anda perlu belajar tahu tentang apa itu mekatronik agar Anda bisa punya gambaran ya tentang mata kuliah ini. Nah, mekatronik itu adalah suatu istilah teknis ya, yang tapi sekarang sudah menjadi suatu kosakata baru dan juga menjadi program studi di beberapa universitas. Ya. Mulanya mekatronik itu adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan teknik mesin. Ya. Jadi teknik mesin ada subnya, sub keahlian adalah mekatronik. Nah, tapi ya sejarahnya ya perlu kita ketahui mekatronik ini pertama kali diusulkan oleh Mr. Tetsuro Mori di tahun 1969 ketika dia bekerja untuk Yaskawa Electric Corporation di Kitakyushu. Ketika itu dia diminta untuk memproduksi satu bentuk teknologi machine tool, di mana teknologi tersebut adalah gabungan dari mesin dan elektronik. Jadi zaman dulu orang masih terpisah ya, teknik mesin sendiri, lalu elektronik sendiri. Ya. Dia mengembangkan satu istilah sendiri yang disebut mekatronik, yaitu mekanisme dan elektronik atau mekanik dengan elektronik. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Pak, tidak. Jadi jangan berbicara ya. Tidak, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ya, istilah tersebut mulailah berkembang hingga sekarang. Ya, mekatronik di Indonesia, mekatronika. Ya. Terdiri dari gabungan dua kata, mekanisme dan tronik, elektronik. Jadi suatu bidang ilmu yang mempelajari ya mesin ya, mekanikal dan elektronik. Nah, dari sana kemudian berkembanglah beberapa definisi tentang mekatronik. Ada yang disebut dengan mekatronik yaitu integrasi dari mikroprosesor, kontrol sistem, electrical system, dan mechanical system. Jadi integrasi dari tiga hal, yaitu bidang IT, mikroprosesor ya, komputer, kemudian bidang elektrik ya, dan bidang mesin. Begitu juga yang lain ya. Ada lagi mendefinisikan sinergi kombinasi dari precision. Jadi presisi mechanical engineering. Jadi teknik mesin yang presisi ya, yang presisi itu sangat tepat sekali artinya. Jadi kalau kita bahas presisi dia sangat tepat sekali dengan nilai presisi itu tidak akan keliru ya, sekitar 0,01 mm misalkan ya. Dan gabungan lain, jadi selain daripada presisi, jadi mekanik yang presisi juga ada gabungan kontrol elektronik dan sistem berpikir. Ya, apalagi sekarang sudah ada yang disebut dengan namanya kecerdasan buatan. Ya. Nah ini definisi yang lain ya hampir sama ya.
ini juga sama ya. Definisi yang penting itu mekatronik ada 3 hal, yaitu bagian komputer IT, yang kedua bagian mekanik, yang ketiga adalah bagian elektronik. Nah, ternyata ya kalau 3 bagian tersebut kita kembangkan lebih luas, ternyata mekatronik itu luas sekali sekupannya. Jadi dia mencakup dari otomotif, aerospace, medical, serografi, pertahanan, consumer manufaktur, ya, material, itu semua masuk ya. Kemudian di situ ada bagian dari 4 hal, yaitu kontrol, komputer, elektronik sistem, dan mechanical system. Jadi gabungan dari 4 hal tersebutlah yang membentuk mekatronika. Ya. Nah, jadi 4 hal ini ya akhirnya dibuat diagram seperti ini. Jadi mekatronik gabungan dari informasi, komputer, mekanik, dan sistem. Nah, di dalam suatu mekatronik, jadi kalau kita untuk merancang suatu sistem itu selain dari 4 hal ini ada diagram yang menjelaskan bagaimana sistem mekatronik tersebut ya. Yang pertama adalah bagian information system, yaitu komputer ya, pemrograman. Terdiri dari 3 hal, yaitu modeling, automatic, dan artificial intelligence. Ya, modeling itu kita harus membuat model sebelum kita merancang. Ya, kita harus tahu hukum fisikanya. Ya, harus ada hitungan matematik supaya rancangan kita tidak salah, ya, tidak rusak. Jadi jangan sampai orang misalkan arsitek membangun jembatan karena dia tidak pakai hitungan matematis, jembatannya ambrol. Nah, begitu juga ya di mekatronik. Segala sesuatu harus dimulai dari modeling. Kemudian setelah modeling dibuat simulasi ya. Kita simulasikan bagaimana nanti kalau bekerja. Kemudian kita desain bagaimana sistem kontrolnya dan kecerdasan buatan. Setelah itu baru kita mulai masuk ke bagian elektronik dan elektrikal. Di elektronik kita harus mendesain bagaimana roda gigi, bagaimana koneksi ya, train connection antar bagian mekanik. Kemudian bagaimana pemilihan aktuatornya, bagaimana pemilihan sensor. Nah, itu harus dikaji ya di bagian mekanik. Kemudian di bagian elektrik bagaimana koneksi rangkaiannya ya, bagaimana mendesain power supply ya. Kemudian bagaimana mendesain koneksi sensornya. Nah, itu harus dipelajari dan juga rangkaian untuk terhubung komputer seperti digital analog. DA itu digital analog. Jadi dari komputer ke sistem elektrik, dia harus mengkonversikan dari data digital di komputer ke analog. Begitu juga dari elektrikal ke sistem, dia harus mengkonversikan dari analog ke digital. Nah, di komputer sistem kita harus membuat sistem programmingnya ya, bagaimana cara kerja sistem semua dibuat. Jadi ini adalah bagian daripada mekatronik sistem, sehingga Anda harus belajar hampir semua yang ada di engineering ya. Jadi banyak ilmu yang harus Anda pelajari ya. Nah, ini bagian ya beberapa seperti tadi yang saya sampaikan ini sama saja. Ini singkatan-singkatan ya. Jadi di gambar berikut kita akan ada singkatan misalkan SC itu signal conditioning, PA itu power amplifier, PLC programming logic controller, lalu PIC peripheral interface controller ya. Nah, seperti ini. Jadi dalam sistem mekatronik ini terjadi siklus ini setiap saat. Jadi setelah misalkan kita ada physical system, kita ukur dengan sensor, sensor langsung kirim data ke signal conditioning ya, mengkondisikan sinyalnya, kemudian dikirim ke analog digital komputer. Dari analog digital komputer diproses oleh komputer, dipikirkan, dibaca, dianalisa, kemudian dibuat keputusan, dikirim lagi ke digital to analog converter. Kemudian diperkuat sinyalnya ke power amplifier, lalu digerakkan untuk aktuator ke physical system. Siklus ini terjadi terus-menerus, ya, tidak bisa siklusnya diam. Ya. Nah, komputer bisa kita gunakan komputer atau bisa gunakan PLC yang sekarang dipakai di industri atau microcontroller, ya, sama, ya. Tapi yang jelas prosesnya adalah seperti ini.
Nah, kita ada beberapa sensor di mekanik, sistem mekanik, yaitu adanya solenoid ya, atau voice coil. Voice coil itu seperti mikrofon atau speaker. Lalu ada DC motor, ya, ada stepper motor, ada servo, ada hidrolik, ada pneumatik. Jadi banyak sekali aktuator yang perlu Anda pelajari. Lalu sensor juga banyak sekali, ada sensor switch, sensor potensiometer, sensor foto ya, cahaya, foto elektrik, digital encoder untuk mengukur perputaran ya, strain gauge untuk mengukur kekuatan ya, ada thermocouple mengukur suhu, ada accelerometer untuk mengukur kecepatan, dan ada MEMS ya. MEMS ini micro electromechanical system. Jadi sistem yang sangat kecil sekali ya, sebesar mikro ya, tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian di input signal, dari tadi kita dapat input sinyal dari sensor, kita harus punya sinyal conditioning ya, ada filter, ada amplifier. Kemudian digital control arsitektur, kita ada microcontroller ya, ada logic, ada kontrol algoritma, kemudian hasilnya adalah output signal harus kita kondisikan, ada amplifier, ada penguat lagi ya, ada driver, kemudian kita lanjutkan ke aktuator. Nah, hasilnya saat itu bisa kita lihat di display ya. Nah, contoh mechatronic system misalkan vacuum cleaner ya, ini sudah dijual, namanya Romba yang terkenal ya. Jadi dia itu cukup kita tekan saja untuk memulai, maka vacuum cleaner ini akan otomatis menyedot dari yang ada di debu-debunya, dia otomatis menyedot di lantai tersebut, kemudian setelah itu dia kembali untuk dicas kembali. Ya, ini sudah intelijen ya. Jadi dengan begini akan membantu manusia, tidak perlu lagi kita harus menyapu-nyapu ya. Contoh lain misalkan mesin fotokopi ya, itu juga mekatronik ya, di mana kita memasukkan kertas, lalu kertas tersebut akan di feeder, akan dihisap ya, diputar, kemudian dia ada bagian untuk menembakkan laser sesuai dengan scan benda yang mau dikopi, kemudian ada serbuk yang ternempel di dalam kertas tersebut, kemudian ada pemanas, ada pemutar sampai jadi ya, itu copy printer. Printer juga sama ya, printer baik printer misalkan printer bubble jet atau deskjet ya, dengan printer laser juga sama ya, itu juga menggunakan sistem mekatronik karena ada gabungan sistem mekanik yang headnya itu bisa bergerak, kemudian ada sistem mikrofluid ya, di mana fluidanya itu bisa keluar secara sedikit demi sedikit ya, sangat mikro sehingga bisa membentuk huruf yang kita inginkan. Itu ada printer yang sering kita pakai, itu adalah suatu produk mekatronik. Kemudian ada hard disk ya, hard disk ini juga adalah mekatronik. Kenapa? Karena dia ada elektronik dan ya itu, dan ada mekanik yang akan menggerakkan headnya ya, menggerakkan silindernya, sehingga data yang ada di silinder tersebut bisa dibaca atau di write ya, ditulis oleh head di hard disk tersebut. 10 minutes. Lalu disk drive juga ya. Ini beberapa contoh. Saya akan menunjukkan mouse saja ya. Zaman sekarang ada mouse optik, tapi waktu dulu sebelum mouse optik ada namanya mouse mekanik ya. Mouse mekanik seperti ini dulu ya. Yang optik hampir sama cara kerjanya sebenarnya. Ini adalah sistem mekatronik yang sederhana sebenarnya. Jadi ada bola di situ, dengan bola tersebut dia akan memutar yang namanya encoder ya. Ini yang bulat ini adalah encoder. Kemudian encoder itu akan kalau ketemu lubangnya ini ada sensor, ada cahaya sumber, ada cahaya penerima. Jadi kalau dia gerak ke sini kelihatan yang mana cahaya yang akan diterima, kemudian dimasukkan komputer, kita bisa tahu ya kemana gerakan daripada mouse-nya ya. Nah itu dia. Kalau kita perbesar, jadi ada mikroprosesor, ada optikalnya, ada rolling ball-nya. Sekarang sudah tidak ada lagi ya, kita mencari-cari mouse mekanik ini. Ya, sekarang sudah diganti semua dengan mouse optik karena lebih ringan dan tidak kotor ya. Nah ini dia di dalamnya, kalau kita buka ya.
Ya, ada bolanya, ada PCB, ya. Nah, di dalam lubang tersebut ternyata ada roda dan ada sensornya, ya. Nah, sensornya seperti ini, dia bisa mengukur pergerakan daripada bola tadi, ya. Ini yang kanan tadi, yang depan, ya. Kemudian ini controller, ya. Lalu hasil daripada pembacaan yang sumbu X dan sumbu Y itu bisa diketahui kalau ada perbedaan di sumbu X dan sumbu Y, maka kursornya akan bergerak. Lalu interface-nya sekarang sudah pakai USB, bahkan ada yang sudah pakai Bluetooth, ya. Oke, ya. Itu adalah pengantar tentang mekatronik. Kemudian Anda ada tugas, ya. Ini Anda coba capture, ya. Anda capture, ini saya bagi tugas adalah berdasarkan name, ya, NPM, ya. Jadi Anda tugasnya supaya tidak mengcopy, akan saya bagi. Oke, ya, coba lihat, ya, tugasnya. Anda kumpulkan minggu depan. Ini sederhana tugasnya. Pelajari salah satu mesin. Nah, itu nomor di belakangnya adalah nomor induk NPM Anda, angka terakhir, ya. Jadi kalau Anda NPM angka terakhirnya 0 atau 1 atau 2, Anda nomor 1 tugasnya. Kalau NPM-nya 4, Anda nomor 2, 3 nomor 2, ya. NPM terakhirnya hurufnya 5 sampai 7, tugas 3. Lalu nomor 4 adalah itu untuk NPM 8 hingga 9, ya, cara kerja dan jenis sensor. Oke, ya. Coba Anda capture, ya, pakai handphone Anda. Sudah? Ya, Anda capture. Setelah itu dikumpulkan minggu depan, saya akan kasih link Anda. Anda kumpulkannya online, ya. Dikumpulkan sebelum minggu depan. Jadi kalau Anda bisa kerjakan selesai 2 hari ini, Anda bisa kumpulkan. Pak, kalau MPM saya ujungnya 20, tim mana, Pak? Itu kan ujungnya 0. Ya. Gimana, Pak? Kalau 20 kan 0 itu ujungnya. Mesin cuci, Don. Ya, oke, Pak. Doni. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ya, Mandi sudah bang di-capture, saya. ya, oleh handphone Anda. Doni. Oke, sekarang saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, berarti itu tugasnya kayak di print gitu, Pak, ya? Bukan ditulis tangan, Pak, ya? Boleh tulis tangan, boleh. Oh, oke, Pak. Kalau tulis tangan, Anda foto, lalu Anda kirim, ya. Ubah ke PDF dulu. Ya. Jadi supaya tidak terlalu besar filenya, Anda ubah ke PDF. Dari PDF Anda upload nanti, ya. Oke, sekarang jumlah peserta sudah 22, ya. Coba dibuka videonya ini. Made Ngurah, mana? No Free. Regita. Mau free lagi di jalan, Pak, deh, Pak. Nah, tidak boleh, ya. Jadi kalau jam kuliah itu Anda harus buka, harus diam, ya, harus punya buku catatan, kemudian Anda harus mencatat, ya, tidak boleh sambil jalan, harus pastikan berbahaya, ya, sambil di jalan berbahaya, ya. Oke, kemudian tadi saya absen, jadi saya ulangi pemanggilan, ya. Ini lain kali kalau yang terlambat tidak hadir sebenarnya, ya. Satria Agung hadir tidak? Satria Agung tidak, ya. Kemudian Derek hadir?
Tidak. Dedi Kurniawan. Tidak hadir. Hadir, Pak. Ya. Hadir Dedi. Hadir, Pak. Hadir. Gusti Made Bayu. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Regita. Regita hadir. Mana Regita nih? Saya, Pak. Oh ya. Jawab hadir ya. Oke, kemudian Eros Fauzan. Apakah hadir? Saya, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Made Ngurah Arya. Tidak hadir ya. Doni Novian hadir. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Rizky. Tidak hadir ya. Oke lah. Jadi hari ini perkuliahan seperti itu ya. Jadi Anda perbanyak belajar di luar dari tugas tadi. Anda cari di internet, kemudian kumpulkan ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya Cukup, Pak, tutup. cukup. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Lalu jaga protokol kesehatan ya, jaga kesehatan masing-masing. Semoga kita semua sehat. Oke, sampai bertemu di perkuliahan minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.